untuk keadaan kita sebagai guru, terutama dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita, menanamkan kebaikan dan pendidikan kepada anak-anak kita semuanya. Kawan-kawan yang hadir pada hari ini kita akan membahas mengenai refleksi dan pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian karena ini sangat penting keadaannya, maka kita pada hari ini melakukan pertemuan ini untuk menindaklanjuti refleksi tersebut, terlebih khusus dalam kita memberikan pelajaran-pelajaran sesuai bidang kita masing-masing dalam keilmuan kita kepada anak didik kita. Apakah kita mengalami kendala ataupun ada hal-hal yang perlu kita perbaiki atau perlu kita tingkatkan, sehingga apa yang kita lakukan dalam refleksi ini betul-betul membuahkan hasil yang baik dan maksimal untuk kita, terlebih-lebih kepada anak didik kita. Jadi yaitu tentang, bisa kita lihat semua di layar, tujuan refleksi dalam pembelajaran kita. Nah, jadi ada 3 poin di sini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengapa refleksi penting dalam profesi guru. Jadi 3 poin inilah yang akan kita lakukan dalam tujuan refleksi itu, agar kiranya pengembangan materi-materi kita kepada anak-anak betul-betul bisa tercapai dengan baik. Kawan-kawan yang saya hormati, mungkin sudah ada beberapa dari kawan-kawan yang mengikuti pelatihan atau bintek di Banjarmasin ataupun di Kabupaten Kota Baru. Saya kira pengalaman-pengalaman sampean dalam mengikuti itu dan sudah dipraktekkan kepada anak-anak kita. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa menimbang, sudah bisa dapat pandangan, bahkan sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang telah saya sampaikan sesuai ilmu yang kita terima dalam pelatihan-pelatihan itu sudah banyak memberikan kepuasan kepada kita, bahkan anak-anak kita sendiri sudah merasakan apa yang kita lakukan kepada manfaat anak kita, apa yang kita lakukan kepada mereka. Terus materi-materi sesuai keilmuan kita semua. Kali kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, matematika, ada IPA, ya, atau IPS dan lain sebagainya untuk pelajaran yang kita lakukan di sini. Mungkin ada kendala-kendala ataupun ada hal-hal yang masih perlu kita tingkatkan, ataupun ada hal-hal yang masih memang perlu kita melakukan penguatan dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu saya minta baik dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya nanti memberikan pandangan. Mungkin ada tantangan ataupun ada kendala sampean dalam memberikan materi pembelajaran di kelas kepada anak-anak kita. Itu barangkali ada yang mau menyampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa mungkin di antara kami para Dewan Guru ada mengalami tantangan pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya selaku guru bahasa Inggris dalam hal ini sering menemui kendala, salah satu di antaranya karena mungkin bahasa Inggris itu adalah bahasa asing yang dianggap bukan bahasa kita sendiri, lalu dianggap itu adalah sebuah momok barangkali, merasa bahwa bahasa Inggris itu susah karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing. Kemudian mengapa dikatakan susah barangkali dalam pembelajaran? Karena mungkin anak-anak kita kurang menguasai vocabulary barangkali Bapak Ibu ya, sehingga untuk berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan gurunya agak terkendala di sini karena dia terkendala di situ. Kurangnya vocab, kurangnya penguasaan kosakata. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi mata pelajaran lain untuk mau disampaikan Pak, silakan. Kalau ada, ada. Kalau tadi dari bahasa Inggris itu penguasaan kosakata yang memang untuk anak-anak kita banyak masih mengalami kendala. Ya. Mungkin dari bahasa Indonesia silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Sesuai dengan apel atau pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia, adapun tantangan atau hambatan yang kita hadapi di kelas atau di dalam kelas, secara umum yang pertama di sini ada beberapa catatan kita. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Maksudnya di sini kita mayoritasnya masyarakat yang kita ajari adalah Bugis. Jadi di dalam bahasa kesehariannya kebanyakan anak-anak kita menggunakan bahasa daerah dan kita di sini mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu salah satu tantangan kami untuk bagaimana peserta didik kami lebih giat lagi belajar atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang kedua, terjadinya selalu perubahan kurikulum sehingga kita para dewan guru itu belum selesai lagi pembelajaran yang satunya, kita dituntut untuk belajar lagi. Jadi kita mungkin di lapangan agak kebingungan Pak. Ya begitu. Mungkin itu saja dari kami. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari mata pelajaran bahasa tadi memang itu sudah artinya di lapangan memang kita lihat keseharian bahwa anak-anak banyak menggunakan komunikasinya itu dengan berbahasa daerah, bukan bahasa kesehariannya itu artinya bahasanya bahasa Indonesia tapi campuran, sehingga dalam berkomunikasi berbahasa Indonesia pun kadang-kadang banyak bahasa-bahasa daerah yang masuk ke dalam bahasa atau perkataan-perkataan yang disampaikan oleh anak. Kemudian ini yang terakhir, yang ketiga, barangkali saya juga ingin minta satu lagi pada baik bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, ya. Satu lagi, kalau ada yang merasa masih mengalami kendala dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran di dalam kelas, silakan Bapak, kalau masih ada. Siapa? Dari olahraga? Bagaimana Bapak? Bapak Jainuddin mungkin bisa sedikit. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya.
Di sini saya sebagai guru olahraga ingin menyampaikan tantangan mengenai olahraga, yaitu masalah anak-anak. Karena anak-anak sebenarnya olahraga ini kita laksanakan kebanyakan di lapangan. Saya lihat perkiraan itu 80% di lapangan. Untuk materi, khususnya materi itu 20%. Yang saya lihat, yang sering saya lihat di anak-anak, motivasinya, karena mungkin dari kendalanya itu dari fasilitas yang ada di sekolah. Karena olahraga ini kan kita langsung terjun di lapangan langsung, tapi kenyataannya kita lihat fasilitas yang ada di sekolah sesuai dengan materi yang saya berikan itu enggak sesuai dengan fasilitas, tidak memadai. Bukan untuk terutama untuk fasilitasnya tadi itu mungkin kurang memadai supaya anak-anak ini, sebenarnya anak-anak antusias sekali untuk mengasah bakatnya, tapi kekurangan di sini adalah fasilitas sebenarnya, khususnya olahraga. Ya, mungkin itu tantangan yang saya lihat dari anak-anak selama ini dalam proses pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi dari 3 anggapan tadi dari rekan semuanya, baik Bapak Ibu, saya sudah bisa menangkap dan sudah ada gambaran. Ternyata ini semuanya real di lapangan yang kita alami, dan harapan saya ya mungkin ini sebuah tantangan dan perjuangan yang perlu kita rintis terus dengan kesabaran. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membuahkan hasil dan menjadi ibadah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan paling tidak ini karena dari rekan saya tadi Bapak Jainuddin, ini masalah fasilitas. Ya, kita mudah-mudahan untuk kedepannya nanti ada bantuan atau kita usahakan untuk mencarikan jalan keluarnya supaya anak-anak kita ke depannya memiliki fasilitas yang baik dan semangat untuk berolahraganya bisa diasah dan bakatnya pun bisa diarahi dengan baik. Pelaksanaan program kompetensi guru yang kita lakukan di sekolah kita, untuk itu saya minta kepada Bapak Andi Aziz Usman untuk menyampaikan. Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sempat dibahas oleh Guru Bahasa Indonesia Pak Abdul Rahman, sering tergantinya kurikulum. Dengan sering bergantinya kurikulum, kita sebenarnya sebagai guru dituntut untuk mengikuti zaman. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kita lihat sekarang seperti negara Cina, negara India, salah satu contohnya coding, pelajaran yang interaktif dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa media-media yang berbasis IT. Ya, salah satu contohnya yaitu media pembelajaran menggunakan quizzes. Menggunakan quizzes itu apabila kita menggunakan di dalam kelas,
Ya, saya pribadi saya sudah pernah menjalankan metode itu. Anak-anak lebih kreatif. Mereka lebih senang menggunakan metode seperti itu. Karena zamannya sudah, kita tidak bisa menuntut mereka harus seharusnya harus ikut. Karena ada kemarin namanya, sebenarnya dia bukan kurikulum, ya, namanya pembelajaran mendalam. Maksudnya pembelajaran mendalam itu mempelajari kurikulum sebelumnya, itu kurikulum Merdeka, ya, yaitu deep learning. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin masih ada, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit menambahkan dari Pak Andi Aziz Usman, karena alhamdulillah kita sama-sama dikirim ke SMP Negeri 109 mengikuti bimbingan teknisi, di mana tadi Pak Andi Usman mengatakan memang untuk negara kita Republik Indonesia sudah sama dengan beberapa negara-negara maju seperti mungkin Australia yang menerapkan pembelajaran coding, ya basisnya pada siap. Di mana di sini untuk memudahkan kita sebagai seorang pendidik, seharusnya kita di sini paling tidak menguasai namanya IT, ya paling tidak kita harus bisa mengoperasikan laptop IT itu, ya. Di mana juga selain dari guru, tenaga pendidik juga siswa, Bapak Ibu ya. Makanya syukur alhamdulillah kita di sini kita mendapatkan laptop. Alhamdulillah di mana kita mendapatkan laptop tersebut, otomatis laptop itu kita akan operasikan semuanya nanti demi kemajuan sekolah kita, ya, menguasai peserta didik IT maupun tenaga pendidik itu tersebut, ya. Di sini salah satu contoh yang harus kita terapkan di sini, karena IT itu suatu kemajuan teknologi aplikasi yaitu AI, ya, dimana yang dicek GPT basisnya AI itu apapun yang kita perintahkan masukkan, insya Allah itulah keinginan kita, ya. Teknologi itu luar biasa, ya, memudahkan mungkin IQ-nya itu di atas rata-rata IQ manusia yang sekarang ini, ya, memudahkan untuk pekerjaan kita, ya. Tidak usah lagi kita capek-capek berpikir. Mungkin pada saat kita bekerja capek dengan mempermudah pekerjaan di IT itu, AI GPT tadi itu, selain di GPT juga mungkin di aplikasi apa saat itu, ya, di situ BRIS, ya. Salah satu contoh tadi di sini PTT ini, PowerPoint ini, di mana PowerPoint ini tersebut dari video bisa kita buat PTT PowerPoint tanpa kita harus mengetik secara manual, Bapak Ibu, ya. Misalnya IPA tentang ekosistem di video YouTube. Nanti Pak Dias dengan saya mengajari, cepat tidak sampai 5 menit sudah ada PTT-nya, PowerPoint-nya. Bisa kita jelaskan terhadap murid kita, ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kami tadi ini, karena kita di sini juga menerka di sana kekurangan prasarana dan sarana di sini, salah satunya adalah listrik di siang hari tidak ada, internet juga kurang, tapi tetap kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang ikut Bintek bisa lagi disampaikan nanti. Itulah kekurangan kita di Pulau 9, ya, prasarana dan sarana itu listrik dengan internet itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Iya, silakan Kayak Haji. Ya, ini supaya ada pemikiran, ya, dipadu dengan dia, dipadu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Izin pimpinan kepada SMK 39, Bapak Ibu Dewan Guru yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa melihat lebih lanjut bahwa kompetensi guru ini sangat ideal untuk dikembangkan. Tapi di sisi lain kita mengamati ketika berbenturan dengan aturan atau etika di pengembangan anak, kita terkadang dihalangi atau dihantui oleh satu undang-undang tentang anak itu sendiri. Ketika kita membiarkan sebuah potensi untuk anak, terkadang kita menjadi salah satu simalakam. Konteksnya bahwa ketika aturan untuk pengembangan potensi guru dikembangkan lebih ideal kepada anak-anak, kita terkadang seperti terbentur dengan aturan-aturan tentang undang-undang anak itu sendiri. Karena ke depan bagaimana kita sinergi untuk pengembangan guru ini sederhana tapi bermakna di dalam. Kita nggak usah terlalu muluk, tetapi bagaimana menjadi suatu potensi yang lebih baik sehingga anak kita juga berkembang memiliki etika dan moral yang lebih baik. Nah, demikian saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita alami masing-masing kendala-kendalanya, dan kemudian mungkin pemahaman dan penguasaan kita tentang pembelajaran yang menggunakan IT ini masih ya, kita bisa dibilang masih bukan tidak tahu, tapi artinya mungkin kita masih mengalami sedikit kekurangan, ya, mengingat kendala kita namanya di Marabatuan kan lampu, tidak siang dan malam hidupnya, kemudian keterbatasan kita dengan kondisi daripada tempat kita tinggal, ya. Jadi terima kasih kepada semua rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan pada hari ini akan kita pikirkan bersama-sama. Harapan saya tetap kedepankan namanya kita bersabar. Mudah-mudahan proses bersabar ini bisa kita sampai kepada sebuah hasil yang memuaskan dan pemahaman yang baik untuk diri kita dan anak-anak kita semuanya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal serta ladang amal akhirat dan dunia kita untuk anak-anak kita semua. Demikian, kemudian bermanfaat. Saya hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.